Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan saat ini kita akan menjelaskan beberapa jenis air dalam kemasan. Nah, di depan kita semua ini ada 4 jenis air dalam kemasan, yang dimana keempat air ini memiliki standar masing-masing, yaitu kategorinya adalah air layak minum. Jernih, bersih, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Tetapi yang akan membedakan kualitas adalah kandungan daripada setiap air ini. Di depan kita ada yang pertama, ada yang namanya air demineral, di mana air demineral ini kandungan mineralnya sudah dibuang. Biasanya melalui beberapa tahap, bisa dengan anion-kanion, setelah itu bisa dengan proses reverse osmosis. Yang kedua adalah air mineral biasa, di mana dia hanya mengandalkan mineral secara alami dari sumbernya, yang dimana diproses dengan membunuh bakteri dengan sifat filterisasi atau ozonisasi, tidak merubah tekstur kandungan di dalam air tersebut. Nah, lalu yang ketiga ada yang namanya air alkali Roma Plus, di mana kelebihan daripada air Roma Plus ini dia adalah air mineral, tetapi kandungan mineral di dalam air Roma Plus itu sudah dibuang mineral-mineral yang tidak begitu dibutuhkan oleh tubuh. Makanya kelebihan daripada air Roma Plus memiliki kadar TDS di bawah 40 ppm. Ini yang membedakan Roma Plus dengan air alkali atau air mineral lainnya. Roma Plus adalah air mineral yang memiliki pH basa. Lalu yang keempat ada yang namanya air oksigen, di mana air oksigen ini dia sifatnya kandungan mineralnya itu sudah dibuang juga, hampir rata-rata di bawah 10 ppm, untuk lebih memaksimalkan kandungan daripada manfaat oksigen tersebut. Kita sekarang akan tes perbedaan daripada air ini. Salah satunya yang membedakan dari keempat air ini adalah kandungan daripada TDS. Apa itu TDS? Total Dissolved Solid, atau jumlah padatan terlarut di dalam air. Mengacu kepada rekomendasi WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, bahwa standar air yang baik itu memiliki standar TDS di bawah 100 ppm, di atas 10 ppm. Itu adalah WHO. Nah, kalau di Indonesia sendiri, BPOM memberikan standar di bawah 500 ppm atau di atas 10 ppm, itu masih masuk kategori air layak minum atau bisa diminum. Oke, kita tes dengan sebuah alat yang namanya alat TDS meter. Kita tes keempat air ini, mulai dari yang pertama, yaitu air beroksigen tinggi. Kita lihat, kita hold. Di sini akan kelihatan hasilnya adalah 0 ppm. Dan hampir rata-rata air yang beroksigen memiliki kadar TDS 0. Oke. Sekarang yang kedua, betulkah air Roma Plus memiliki kandungan TDS di bawah 40 ppm? Kita masukin. Kita hold. Ini adalah di bawah 40 ppm. Oke. Sekarang yang ketiga, kita tes TDS-nya kosong. Kita masukin ke air mineral. Kita lihat hasilnya. Oke, di atas 100 ppm. Lalu jenis air yang keempat adalah air jenis demineral. Kosong. Kita masukin ke dalam air yang keempat. Kita lihat hasilnya. Oke.
Itu salah satu perbedaan keempat air ini. Sama-sama jernih, beda jenis nama airnya, tetapi akan kita buktikan nilai TDS tadi dengan sebuah alat yang namanya electrolyzer untuk mengeluarkan zat padat terlarut di dalam air tadi. Kita akan tes, betulkah air Roma ini adalah air mineral? Kita tes dengan air yang mineralnya di atas 100 ppm. Nah, alat ini namanya adalah electrolyzer. Alat ini dibikin buat mengeluarkan zat padat terlarut di dalam air. Setiap air yang kadar TDS-nya tinggi itu akan menghasilkan suatu endapan yang berbeda. Ada warnanya hitam, ada warnanya jingga, kuning, tergantung daripada mineral berlebih di dalam air tersebut. Yang kita khawatirkan dengan perubahan warna tersebut, salah satunya kalau kita konsumsi air yang kadar TDS-nya terlalu tinggi, satu organ tubuh kita yang pertama adalah lambung. Survei membuktikan hampir setiap rumah kebanyakan orang masalah keluh kesah di asam lambung. Jadi kerja lambung tidak stabil memproduksi daripada asam lambungnya. Yang kedua, berbahaya di ginjal. Jangka panjang akan terjadi suatu proses pengkristalan endapan di dalam ginjal. Bisa jadi jangka panjang menimbulkan yang namanya batu ginjal. Dan pada saat ini kejadian-kejadian yang namanya batu ginjal setiap hari bertambah. Dan kalau itu terus dilakukan atau dibiarkan keluhan tersebut, maka akan menimbulkan yang namanya pengurangan fungsi daripada organ tubuh kita, yang akhirnya pada saat ini setiap hari pasien gagal ginjal atau cuci darah di rumah sakit nambah. Lalu yang ketiga bahayanya kalau kita tidak disadari, yaitu pengerasan di pembuluh darah. Jadi keelastisan pembuluh darah kita akan sangat terganggu sekali kalau kita konsumsi air yang tidak mempedulikan kadar TDS tadi. Nah, teman-teman bisa lihat kedua air ini sama-sama berubah, tapi yang paling mencolok di mana kadar TDS-nya yang paling tinggi. Setiap air tadi kita lihat menghasilkan warna-warna atau endapan yang berbeda. Nah, Roma sedikit berubah ke kuning. Intinya apa? Dia memiliki kandungan mineral, tetapi kandungan mineral dalam air Roma semua dibutuhkan oleh tubuh. Jadi intinya apa? Meringankan kinerja daripada lambung dan akan memperbaiki kualitas darah kita dengan baik. Itu salah satu perbedaan dari kadar TDS. Kita lihat jangka panjang kita berbicara di sini, hasilnya seperti ini. Setiap air yang kadar TDS-nya tinggi akan menghasilkan warna endapan yang berbeda. Saya katakan tadi garis bawah di sini, jangka panjang berbicaranya, bukan jangka pendek. Kalau buat Roma sendiri sedikit berubah karena sama-sama memiliki yang namanya mineral, tapi kandungan mineral dalam air Roma itu semua diserap oleh tubuh. Itulah teman-teman perbedaan yang pertama daripada air Roma Plus, yaitu TDS. Memiliki di bawah 40 ppm.